Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dapat diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita mempelajari materi pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai zakat. Nah, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan zakat? Ya, betul sekali. Zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang tergolong dalam orang yang mendapatkan zakat tersebut. Nah, setelah kemarin kita mempelajari mengenai zakat, hari ini kita akan belajar mengenai harta apa saja sih yang kita keluarkan selain zakat. Nah, teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih harta apa yang dikeluarkan selain zakat? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah sodakoh, yang kedua adalah hibah, yang ketiga adalah hadiah. Yang pertama yang kita bahas adalah sodakoh. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sodakoh? Ya, benar sekali. Sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang telah membutuhkan dan semata-mata ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melakukan sedekah, kita semuanya harus dengan hati yang ikhlas. Karena apa? Ketika kita tidak mengharapkan suatu imbalan atau kita memberikan dengan riya, maka hapuslah sudah pahala-pahala yang kita dapatkan dari bersedekah tersebut. Nah, hukum dari sedekah adalah sunnah muakkad, di mana sunnah ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hukum dari sedekah ini juga bisa dikatakan wajib jikalau ada dari teman-teman semuanya, dari rekan-rekan ada yang membutuhkan, ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa membantu. Karena apa? Karena dalam situasi tersebut ada hal-hal yang mendesak, ada hal-hal yang dapat kemungkinan besar adanya kematian. Nah, ini semuanya kita diwajibkan untuk bersedekah untuknya. Sedangkan rukun sedekah sendiri, yang pertama adalah orang yang memberi, yang kedua adalah orang yang diberi, yang ketiga adalah ijab dan kabul atau kesepakatan antara orang yang memberi dan yang diberi. Yang keempat adalah harus adanya barang, sebuah barang yang layak untuk digunakan atau maupun untuk dijual. Nah, anak-anakku, dengan bersedekah ini semuanya bisa melakukan kegiatan bersedekah ini. Karena apa? Tidak semuanya, bersedekah ini tidak diperuntukkan sebagai orang kaya, orang miskin, tapi semuanya bisa untuk dilakukan. Karena bersedekah bukan hanya soal materi saja, bisa barang-barang yang berguna, bisa barang-barang makanan pokok seperti itu yang digunakan untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, harta yang dikeluarkan selain bersedekah adalah yang kedua adalah hibah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hibah? Nah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Nah, tanpa mengharapkan suatu imbalan kepada orang lain. Nah, hukum dari hibah sendiri adalah mubah atau diperbolehkan. Tapi kita juga tidak boleh mengharapkan imbalan dari seseorang yang kita hibahkan tersebut. Nah, hukum ini bisa menjadi wajib, haram, atau makruh. Yang dimana ketika wajib yaitu dengan suatu peristiwa dimana jika hibah dari seorang ayah kepada anaknya atau seorang suami kepada istrinya. Ya, nah, dikatakan haram juga ketika barang yang kita hibahkan itu berbentuk suatu barang yang haram. Contohnya adalah minuman keras, barang dari sebuah curian, itu tidak boleh dihibahkan. Yang ketiga hukumnya adalah makruh, di mana
kita diperbolehkan jika kita itu menginginkan suatu imbalan kepada orang yang telah dihibahkan itu. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, apa sih dari rukun hibah tersebut? Yang pertama adalah rukun hibah, yaitu pemberi hibah atau disebut dengan wahib. Yang kedua adalah penerima hibah atau wawulahu. Yang ketiga adalah barang yang dihibahkan itu harus ada. Yang ketiga adalah adanya penyerahan atau yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Anak-anakku, yang ketiga harta yang dikeluarkan selain zakat adalah hadiah, di mana hadiah adalah sesuatu barang atau uang yang dikeluarkan seseorang kepada orang lain untuk sebagai penghargaan atau memuliakan dia atas kemenangan sesuatu. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk saling memberikan hadiah karena kegiatan ini akan menimbulkan tali persaudaraan yang erat, kasih sayang kepada orang lain. Nah, maka dari itu, hukum dari memberikan sebuah hadiah tersebut kepada orang lain adalah mubah atau diperbolehkan, di mana ada riwayat hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah menerima hadiah dan beliau selalu memberi balasannya, memberikan hadiah kembali. Nah, hadis ini riwayat dari Al-Bazar. Nah, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, rukun dari hadiah ini sama halnya dengan bersedekah, berhibah juga. Yang pertama adalah rukunnya adalah orang yang memberi. Yang kedua adalah orang yang diberi. Nah, jadi orang yang diberi dan orang yang diberi ini harus ada. Yang ketiga adalah adanya ijab dan kabul, di mana antara kesepakatan antara orang yang menerima dan orang yang memberikan. Yang keempat adalah adanya barang atau uang yang dapat dijual, ya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui pengertian rukun dan syarat-syarat dari sedekah, hibah, dan hadiah, ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat dari ketiga tersebut? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Yang pertama adalah dapat membantu meringankan beban orang lain tentunya, ya. Yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan atau menciptakan tali persaudaraan yang erat. Yang ketiga adalah akan terhindarnya sifat kikir dan bakhil atau di mana sifat ini akan terhapuskan oleh sikap-sikap kita dengan bersedekah, berhibah, atau memberikan hadiah. Yang keempat adalah membentuk sifat dermawan kepada orang lain, kepada siapa saja kita akan berbuat dermawan atau sering disebut dengan suka memberi. Yang kelima adalah mendidik anak-anak kita untuk dalam menepati janji. Karena apa? Menepati janji akan omongan yang telah diucapkan. Nah, yang terakhir adalah terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, di penghujung materi pada hari ini kita pelajari alangkah lebih bahagia anak-anak semuanya memberikan resumen apa sih yang kita bahas pada hari ini. Nah, nanti bisa di-share ada kolom pemberian tugas, nanti saya berikan. Nah, nanti anak-anakku semuanya setelah dikerjakan langsung dikirimkan di form pengiriman tugas tersebut. Nah, anak-anakku jangan lupa untuk tetap absen di Google Classroom dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tetap mencari ilmu. Langkah lebih baiknya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, cukup sekian anak-anakku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.